Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B, kelas psikologi gender, akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Penelitian kami berjudul pengaruh persepsi maskulinitas terhadap kenakalan remaja. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri Hairunisa Zahra dan Nurul Anissa Syahrir. Pendahuluan, kenakalan remaja di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan hal-hal yang lebih destruktif dan meresahkan kehidupan masyarakat baik dalam lingkup kecil maupun luas. Masyarakat dikejutkan dengan berbagai kabar berita tentang terjadinya tindak kriminal yang dilakukan anak di bawah umur, mabuk-mabukan, serta bahkan dengan hal-hal yang kurang wajar seperti menghirup lem atau ngelem yang saat ini terjadi salah satu ancaman serius selain narkotika. Nah, di Indonesia juga terdapat 117.000 insiden kecelakaan akibat alkohol menurut data Badan Pusat Statistik 2012. Selain itu, terjadi juga kecelakaan di tanggal 31 Juli di 2017 di Yogyakarta. 2 pemuda bersepeda motor dalam pengaruh alkohol menabrak Gojek. Nah, dalam penelitian Agio di tahun 2010, Danison menyatakan bahwa aturan umum yang tidak tertulis bahwa laki-laki sejati memiliki perspektif atau persepsi bahwa dirinya laki-laki maskulin yang pantang untuk menangis, harus tampak tegar, kuat, pemberani, garang seperti berotot. Nah, laki-laki juga harus menjadi figur pelindung atau pengayom ataupun yang menyatakan bahwa laki-laki akan sangat maskulin apabila diidentik dengan merokok, alkohol, dan kekerasan. Dengan begitu, seseorang remaja laki-laki yang mempersepsikan dirinya maskulin akan cenderung melakukan kenakalan yang mengarah pada penggunaan alkohol, tindak kekerasan, dan lain-lain. Lanjut di metode. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei di 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 di Kota Makassar. Adapun populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa aktif dengan jenis kelamin laki-laki, Kota Makassar, dan besar sampel yang diperoleh adalah sebanyak 35 mahasiswa laki-laki se-Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik purpose sampling. Nah, ada juga kuesioner ini yang dibuat dalam bentuk link Google Form. Total subjek yang berhasil peneliti dapatkan dalam penelitian adalah sebanyak 35 orang. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian kami. Berdasarkan tabel 1, diketahui nilai P dari Shapiro-Wilk dari maskulinitas adalah 0,116 yang artinya data terdistribusi normal karena nilai P lebih besar dari 0,05. Untuk nilai Shapiro-Wilk dari kenakalan remaja yaitu 0,677 yang artinya data terdistribusi normal karena nilai P-nya yaitu di atas dari 0,05. Untuk tabel kedua yaitu ringkasan ANOVA. Berdasarkan tabel 2 diketahui persamaan regresi yang dihasilkan adalah signifikan atau nilai F sama dengan 4,494 dan nilai P-nya itu di bawah dari 0,05 yaitu 0,042 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi maskulinitas dengan kenakalan remaja. Kemudian tabel 3 mengenai koefisien regresi. Berdasarkan tabel 3, persamaan regresi yang dihasilkan adalah dia sama dengan 43,342 tambah 0,167 kali dengan nilai maskulinitas. Kemudian untuk gambar usia, gambar 1 mengenai usia. Berdasarkan gambar pertama diketahui terdapat 35 subjek dan 7 kelompok usia pada sampel yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Jumlah subjek yang berusia 18 tahun sebanyak 2 orang, jumlah subjek berusia 19 tahun berjumlah 2 orang, jumlah subjek berusia 20 tahun berjumlah 6 orang,
Jumlah subjek berusia 21 tahun berjumlah 12 orang, jumlah subjek berusia 22 tahun sebanyak 9 orang, jumlah subjek berusia 23 tahun sebanyak 3 orang, dan jumlah subjek berusia 24 tahun sebanyak 1 orang. Oke, kita masuk ke bagian diskusi. Nilai maskulinitas memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan remaja laki-laki. Maskulinitas dianggap sebagai nilai-nilai penting dalam diri seorang laki-laki sehingga memberikan dampak dalam tiap tindakan anak laki-laki. Pemahaman mengenai maskulinitas yang berlebihan telah menjadi toksik di lingkungan kehidupan laki-laki. Pemaknaan yang salah terhadap maskulinitas juga menjadi salah satu latar belakang maraknya tindakan kenakalan remaja. Namun tidak semua remaja memiliki kekuatan untuk membalas sehingga rentan menjadi korban kekerasan sebayanya. Contoh seperti penelitian yang dilakukan oleh Ferdian pada tahun 2018 yang berjudul Toxic Masculinity Represented by Patrick Bateman in America Psycho Movie. Di situ dijelaskan bahwa maskulinitas beracun adalah tipe maskulinitas yang mengandung sosial regresif laki-laki seperti kekerasan, dominasi, dan homofobia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sugiaryanti dan Adianti pada tahun 2012 yang berjudul Kecenderungan Perilaku Bullying ditinjau dari harga diri dan maskulinitas pada remaja. Hasil penelitian tersebut didapati bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara maskulinitas dengan kecenderungan perilaku perundungan pada remaja laki-laki. Penelitian ini tidak lepas dari adanya kelemahan dan keterbatasan. Kelemahan pada penelitian ini adalah kurangnya referensi mengenai pengaruh persepsi maskulinitas terhadap kenakalan remaja. Selain itu, peneliti melakukan pengumpulan data dalam waktu yang singkat sehingga subjek yang diperoleh tergolong sedikit. Kesimpulan, meningkatnya kenakalan remaja tidak terlepas dari pengaruh penanaman nilai-nilai maskulinitas yang telah dilakukan pada remaja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi maskulinitas dan kenakalan remaja di Kota Makassar. Adapun juga implikasi dari penelitian ini bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait pengaruh persepsi maskulinitas terdapat kenakalan remaja, disarankan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai persepsi maskulinitas dan mengambil sampel yang lebih besar lagi, serta memperluas lokasi penelitian agar hasil yang diperoleh mampu menggali fenomena ini lebih dalam lagi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.